Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast teman Sumaila. Saya Tecika. Podcast teman Sumaila kali ini akan membahas tentang tipes. Nah, pasti udah gak asing lagi kan dengan yang namanya penyakit tipes. Bahkan mungkin teman-teman ada yang sering ngalamin sakit tipes ya berulang-ulang. Kebetulan narasumber podcast teman Sumaila kali ini berhasil sembuh dari tipes ini dengan cara alami. Mau tahu kan gimana caranya? Tonton podcast teman Sumaila sampai selesai ya. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailagate.com. Kue kado yang enak. Nah, ini dia narasumber kita, Mbak Dana. Nggak mau disebut Mbak Dana. Atuh teteh, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu ya kita. Ketemu di walaupun lewat Zoom. Di Zoom. Aku makasih loh. Gimana teh kabarnya? Alhamdulillah. Aku makasih nih Dana udah mau nyempetin waktunya lagi untuk di todong sharing nih pengalamannya. Gak apa-apa teh. Pengalamannya ngajak KF. Iya. Seneng kok ditodong-todong. Aduh. Dana sekarang kegiatannya apa? Ibu rumah tangga, terus aku punya warung lah, terus warung apa itu? Sekarang ini aku lagi bikin ini nih. Apa itu? Oh, zero drop, sucralose, sweetener, pengganti gula. Sweetener pengganti gula. Yang aman untuk kita ya. Oke, berarti yang buat diabetes juga aman ya? Aman. Buat yang lagi diet aman ya. Langsing aman, buat yang lagi ngurangin gula, hindarin gula juga aman ya? Aman, insya Allah. Iya. Terus kalau mau pada pesan, kalau mau pada beli di mana itu? Di warungmu itu? Di kafe? Bisa hubungin aku. Bisa hubungin aku. Ya, nanti di WA. Nomor kontaknya ya di bawah. Jadi sekarang ada usahanya itu selain ibu rumah tangga, produksi sweetener itu juga ada apa tuh? Kayaknya di belakangnya ada gambar-gambar kayaknya lagi di kafe ya? Iya, nih lagi di warung teh. Oh, warung, buka warung biasa, juga? Iya, buka warung. Nih kalau jam segini siap-siap nih. Siap-siap buka warung. Warungnya offline apa online? Warungnya offline apa online? Gimana teh? Warungnya offline apa online? Oh, ini aku dua-duanya ya, dua-duanya. Jadi bisa aku online juga, offline juga, gitu. Oke. Menu makanannya, makanan Eropa. Makanan kalau di sini karbo ya. Aku sih buka ininya karbo, tapi kalau untuk KFC ini dulu aku nggak ready ya. Jadi made by order. Oh, jadi sesuai pesanan aja ya? Iya. Oke. Dan jadi kan dirimu itu udah lama KF-nya ya? Berapa lama sih? Aku udah 5 tahun teh KF tuh ya. Udah 5 tahun. Terus ya riwayat sakit tuh kan itu bermacam-macam. Diantaranya salah satunya tipes ya, yang sering kambuh tuh ya. Ya dibilang hampir tiap tahun lah aku kambuh tipes ini. Kalau dibilang kan katanya tipes itu kan kita jorok ya makannya. Padahal ya makan udah nggak jorok,
tetap aja kumat gitu ya, kambuh lagi sampai yang terakhir itu aku 6 bulan, jarak 6 bulan itu aku 3 kali masuk rumah sakit karena tipes ini gitu. Terus? Iya, sampai akhirnya disarankan sama dokter aku untuk vaksin tipes gitu. Tapi alhamdulillah sebelum vaksin aku udah kenal sama KF ini, jadi aku nggak perlu lagi, aku nggak perlu untuk vaksin. Iya, alhamdulillah. Dan sampai sekarang aku nggak pernah kumat, nggak pernah kambuh lagi. Sorry, itu jadi mulai kena tipesnya itu di usia berapa? Di kapan itu? Aku dari 2001 kena tipes. 2001 itu. Dan setelah itu sering kena gitu ya? Sering masuk rumah sakit dong? Sering, berulang ya. Iya, masuk rumah sakit. Terakhir itu aku masuk rumah sakit ya, udah sering masuk rumah sakit. Kalau biasanya sih enggak, hanya habis tes lab, dokter kasih obat, udah aku istirahat di rumah gitu. Oh gitu, ya. Terus sekarang udah nggak pernah kumat lagi tipesnya? Iya, sekarang alhamdulillah udah nggak pernah ini lagi, udah nggak pernah kambuh lagi. Oh oke. Alhamdulillah. Senangnya. Iya. Mungkin ini. Selain itu, aku riwayat sakit tuh gangguan hormon ya. Gangguan hormon. Jadi aku nggak pernah sih, mensku tuh nggak teratur. Nggak teratur. Oke. Mensnya nggak teratur. Ya itu sampai aku ya bolak-balik ke dokter dan dari gadis sih. Dari gadis aku dari gadis nggak pernah teratur, tapi alhamdulillah aku dikasih anak 3 ya. Rezeki. Alhamdulillahnya. Gitu. Yang dimaksud dengan mens nggak teratur itu maksudnya mensnya nggak ada siklusnya ya. Jadi kita nggak tahu kapan itu datang mens ya. Iya, nggak pernah tahu dia mau datang. Itu kadang 1 tahun sekali, 1,5 tahun kayak gitu gitu kan. Nah itu aku sampai berobat ke dokter. Aku selalu berobat ke dokter ya, sampai akhirnya kita cuman telepon-teleponan aja tuh sama dokternya terakhir itu gitu kan. Dok, aku mens. Nanti suruh belilah obat gitu ya sama dokternya. Nanti kalau aku udah berhenti juga seperti itu, dok aku udah berhenti mensku gitu. Nanti sama dokter disarankan untuk beli obat yang disarankan dokter itu. Oh gitu. Pasti dikasih hormon kali ya. Tapi kan lama-lama seperti itu takut juga ya Teh ya. Iya. Oh terus setelah KF? Setelah KF alhamdulillah sekarang udah teratur ya Teh. Teratur banget. Itu sampai sekarang, dan aku selalu catat tuh menstruasi aku karena kan pengalaman dulu itu kan dokter selalu suruh catat, soalnya kalau nggak dicatat dokter marah gitu kan. Ini aku gimana kasih obatnya untuk menentukan siklusnya gitu. Betul harus catat ya. Iya. Oh itu jadi ada masalah ada sakit tipes, terus juga ada gangguan hormonal, terus selain itu ada keluhan lain lagi. Masuk angin biasalah, sering kerokan atuh. Sering kerokan. Pasti gampang. Terlalu sering banget kerokan, dikit-dikit kerokan terus dan minum obat itu ya. Obat warung itu udah aku koleksi lah kalau itu. Koleksi obat warung. Oh, jadi itu tipes, terus mens nggak teratur, terus dulu mens nggak teratur. Iya. Iya. Terus selama ngejalanin KF itu ngalamin HC atau gejala-gejala nggak, Dan? Oh ngalamin Teh, aku ngalamin tuh di hari kelima KF, aku mens tuh, langsung keluar mens. Langsung keluar mens. Padahal waktu itu aku
setelah puasa ya, mulai KF itu setelah puasa. Itu aku nggak dapet mens tuh waktu puasa itu. Terus setelah KF ini di hari kelima aku mens dan banyak keluarnya sampai 1,5 bulan. Ih, lama loh itu, keluar terus-terusan gitu darahnya. Terus keluar terus dan nggak yang sedikit, banyak banget. Dan herannya ya aku biasanya kalau mens itu aku keluar lemes ya, banyak lemes di badan aku ya. Alhamdulillah loh, dengan KF itu, mulai awal KF itu aku mens nggak ada lemesnya dan nggak sakit sih, nggak sakit seperti sebelum KF. Gitu. Oh gitu. Aku sampai heran, padahal waktu itu kan kondisi aku fasting ya, gitu. Ya sudah, alhamdulillah nggak ada rasa lemes, sakit gitu. Padahal kalau itu aku cuma bisa sebelum KF itu, kalau mens ya hanya rebahan aja di hari pertama, hari kedua. Oh, justru dulu sebelum KF itu kalau lagi mens itu sakit ya, nggak enak di badan ya. Setelah KF ya justru nggak ngerasain yang namanya gejala-gejala kalau lagi mens itu ya. Mensnya tapi teratur setelah itu. Sekarang teratur, setelah KF teratur teh, alhamdulillah sampai sekarang teratur, teratur banget. Oke. Terus dalam melakukan KF-nya, Dana ikutin semua fasenya ya, kan ada fase induksi, fase konsolidasi, fase maintenance, itu semua udah dilewatin ya? Oh, ikutin teh. ikutin itu kan di awal itu kan induksi, pokoknya aku ya prinsipnya, karena kan diajarinnya GDP ya, pantau gula darah puasa. Iya, GDP belum oke, aku nggak berani macam-macam dulu dong. Terus apa namanya, selama ngejalaninnya ada mengalami kendala nggak, ada up and down-nya gitu? Oh ada teh, ada up and down-nya ya, terutama di awal ya, di awal pandemi ini kan. Di awal pandemi kan kita yang udah nggak bisa kemana-mana, ya udah terkena imbasnya, dampaknya kan kita semua kena dampaknya ya itu ya. Ya pelan-pelan, mana aku kan suka Eka juga gitu kan, enema kopi. Terus habis itu dan aku nggak ngapa-ngapain lah, mager, ya stres ya, otomatis stres. Iya, semua juga ngalamin kita keterbatasan aktivitas itu kan bikin kita stres gitu. Terus udah stres, habis gitu enema kopi tanpa memperhatikan asupan lagi ya setelah enema ya. Padahal sih udah dikasih tahu tuh sama suami teteh gitu kan, jangan sering-sering gitu, jangan sering-sering, nanti nggak bagus efeknya. Cuman nyandu ya, kalau udah nyandu gimana ya, suka banget itu kan sama enema gitu. Iya. Emang seberapa sering? Ya udah, akhirnya berdampak lah, kena juga tuh teh. Gitu. Memang melakukan enemanya berapa kali? Setiap hari teh aku enema. Wow. Dan aku lakukan itu tiap malam. Nggak boleh tiap loh. Malam itu aku enema. Nggak boleh. Terus tidurnya gimana? Iya, tiap malam aku enema. Tidur awal-awal itu enak banget ya awal ya, tapi lama-lama kesini jamnya kok jadi bertambah gitu kan, sampai akhirnya pagi aku baru bisa tidur itu. Padahal sebelumnya nggak ada masalah ya, enema jalan, tidur gitu ya, enak. Tapi kesini-sini ya udah nggak benar deh gitu. Terus ya itu karena kesalahan aku sih kalau ini.
itu kan kurang tidur, terus sering enema, terus mungkin juga kurang konsumsi makanannya ya, mungkin juga makanan jadi Iya, berantakan ya. Apa yang dirasain di badan? betul. Wah, hancur-hancuran teh di badan. BB naik, ya BB naik semakin stres dong. Iya, BB naik semakin stres. Mens berhenti 2 bulan, terus kulit kering, kulit kering teh, kulit kering, gatel-gatel gitu ya. Rambut rontok sama rambut kering banget gitu ya. Muka udah nggak seger lagi gitu ya, nggak seperti kayak kita. Padahal kan dengan KF ini loh aku ngerasanya lebih segar gitu ya, lebih fresh gitu. Nah ini udah nggak fresh lagi. Itu di tahun keberapa itu kemarin yang seperti itu? Di awal pandemi teh, awal pandemi 2019 awal pandemi kemarin ya? Itu. Iya, 2019. Iya, itu pernah banget aku sampai frozen ya, ini ya si kaki ini kaku ya. Oh ya? Yang kaki kanan itu sampai di punggung, iya, sampai punggung gitu. Wow, itu ngerinya bisa defisiensi segala macam itu ya. Udah jadi badan itu dibikin stres dengan tidak tidur, stres dengan enema kopi setiap hari, kemudian juga mungkin makan juga berantakan. Jadi berakibat begitu ke badannya. Terus cara ngebenerinnya gimana, Dan? Akhirnya ya waktu itu kita ada sharing ya sama ada Ciko dan Mas Bobi Ali, Mas Budi gitu ya. Kita sharing-sharing, Mbak, kemungkinan seperti ini gitu kan. Terus memang sih disarankan ke dokter, cuman akunya yang nggak berani, takutnya lebih jauh lagi. Takut ketemu macam-macam ya. Jadi tambah stres ya, tambah stres kan. Gitu akhirnya aku coba itu sambil aku baca-baca ya, baca-baca dari itu kenapa sih ini gitu ya, seperti ini. Terus akhirnya aku jalanin ya, memang kita nggak bisa lepas ya dari tidur, harus tidur. Hibernasi itu memang benar ya Teh ya, hibernasi itu. Dan aku juga tidak menutup kemungkinan dibantu dengan suplemen gitu Teh. Nggak apa-apa ya. Jadi cara Dana ngebenerinnya dengan pertama itu diperbaiki jam tidurnya ya. Iya, jam tidur diperbaiki itu Teh gitu kan. Terus harus memang sih kan susah juga ya. Biasa yang tadinya tiba-tiba itu melek ya, begadang lah istilahnya, maksudnya tidurnya pagi, ini dipaksa kita untuk harus tidur gitu kan, untuk tidur cepat. Terus enema kopinya gimana? Stop dulu ya, aku stop dulu Teh, kan nggak berani karena aku kan ini perbaikan ya, recovery ya waktu itu. Aku nggak mau macam-macam dulu, kembali ke protokol gitu ya, kembali ke induksi, fase induksi gitu ya. Terus puasanya? Iya, puasa gitu. Puasanya aku stop dulu. Aku nggak puasa dulu gitu kan, karena perbaikan. Soalnya kalau aku pakai itu puasa, wah itu nggak akan bisa kekejar mungkin ya Teh ya. Soalnya itu seperti cepet-cepetan ya, kayak kita ngisi air di ember yang bocor gitu ya, walaupun bocornya tipis ya, tapi itu tetap berpengaruh banget. Jadi Dana ini sempat mengalami penurunan ya, dikarenakan faktor pandemi, pandemi dengan kemudian juga stres yang ada pada badan karena kurang tidur, karena
mungkin Iya. asupan juga kurang karena NMOP berlebihan. Dan kemudian Iya. Dana memperbaikinya kembali dengan cara memperbaiki 5 pilarnya ya. Dalam hal ini karena kemarin karena sedang recovery, jadi puasa pun dihentikan dulu ya. Ya, kemudian aku stop dulu. Tapi semua itu tetap ya, asupanku yang ketofai ya Teh ya, gitu. Oke, jadi tetap mengkonsumsi makanan yang rendah karbohidrat ya, yang sangat rendah karbohidrat seperti yang disarankan dalam keto ya. Ketofai. Tapi juga dibantu dengan suplemen. Nah sekarang aku dibantu makan suplemen juga. Iya. Sekarang suplemennya masih konsumsi? Kalau sekarang sih enggak, aku udah enggak konsumsi lagi gitu, enggak. Ya. Udah enggak. 5 pilar berusaha selalu diperbaiki terus ya Teh ya. Tapi alhamdulillah ya, ini tuh udah ya tidak seperti sebelum-sebelumnya yang hanya menjalankan mungkin 2,5 pilar. Kok bisa 2,5? Mungkin 2,5 pilar ya jadinya. Iya. Apalagi yang olahraga itu kan, aduh, olahraga dan stres itu paling susah ya untuk memanage-nya. Iya, karena kan yang banyak orang nggak tahu itu bahwa sebetulnya dalam kondisi stres itu kita sebaiknya sih jangan olahraga ya, karena kan olahraga itu juga memberikan stres kepada tubuh ya, walaupun stres baik ya. Nah kalau kurang tidur badan jadi stres. Kalau kurang tidur kan badan jadi stres ya. Kemudian kalau besok paginya olahraga ya double stres. Iya. Ya kan ya. Apalagi kalau ditambah stres pikir udah triple lagi stres. Iya itu udah numpuk-numpuk deh semuanya. Iya. Dan gak enak banget. Tapi sekarang kondisinya udah membaik ya. Oh udah, alhamdulillah udah baik semua, mens sudah lancar lagi, perbaikan kulit segala macam udah bagus lagi lah Teh. Iya. Ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu atau kita sambil mengingat lagi ya. Ini kan Mbak Nana kan udah nggak pernah kambuh lagi sakit tipesnya. Jadi tipes itu disebabkan oleh bakteri yang namanya Salmonella typhi. Nah, ini si bakteri ini kita terkontaminasinya lewat makanan atau minuman. Artinya mungkin kita harus jaga kebersihan makanan, jaga kebersihan air atau minuman. Nah, kenapa dia bisa relapse atau berulang-ulang kita kena lagi? Ternyata uniknya yang namanya bakteri Salmonella typhi ini itu suka ngumpet, walaupun mungkin udah diperiksa sembuh atau negatif, tapi ternyata dia suka ngumpet. Ngumpetnya itu di kantung empedu. Kemudian nanti tergantung dari kekebalan tubuh orang itu ya. Kalau misalnya sistem imunnya lagi ngedrop, itu pasti dia akan gampang terkena lagi. Padahal sebetulnya dia tuh masih bercokol di situ. Ya. Nah, bakteri ini bakteri yang tidak menguntungkan ini, bakteri oportunistik lah ya, itu makanannya adalah gula dan karbo. Jadi yang dilakukan oleh Dana kan membatasi asupan karbo dan stop gula ya dengan ketokastosis. Itu otomatis tidak memberikan kesempatan buat bakteri oportunistik ini untuk berkembang biak. Ya, malah terkendali jumlahnya dalam tubuh oleh bakteri yang menguntungkan. Kemudian dengan masalah menstruasinya, biasanya yang kayak gitu tuh, ya, biasanya tuh yang kayak gitu tuh mengalami penebalan dinding rahim tuh, dan bener ya? Jadi mengalami penebalan dinding rahim. Ya. Jadi itu akibat dari, menurut dari banyak artikel yang aku baca, itu akibat dari kondisi badan ngalamin resistansi insulin. Kenapa ngalamin resistansi insulin? Karena pola makannya buruk waktu dulu kan, tinggi karbo, tinggi gula, ya kan? Iya. Ya, begitu. Setelah berubah pola makan, membatasi gula dan membatasi karbo dan stop gula, justru memperbaiki hormonal dalam badannya, mensnya kembali lancar ya. Kembali lancar. Alhamdulillah. Penurunan terjadi begitu mengalami stres.
Tapi itu semua sih ya, karena kita mungkin merasa apa namanya itu nggak ada kaitannya dengan kesehatan tubuh. Padahal stres itu baik fisik maupun pikiran itu sangat berpengaruh. Jadi apapun diet yang kita lakukan itu kalau kita stres baik fisik maupun pikiran pasti kita tidak akan mendapatkan dari pola makan apapun yang kita lakukan itu. Terus apa namanya? Betul, pengaruh besar itu. Oh iya, satu lagi, kan Dana katanya udah jaga kebersihan makanan dan minuman ya waktu zamannya kena tipes dulu ya. Tapi sebetulnya itu kan bisa kita dapetin dari makanan dan minuman di luar ya. Pasti dulu sering jajan tuh. Oh iya, iya teh. Yo walaupun di jajannya di tempat-tempat ya yang bersih tetap aja ya mungkin ya teh ya. Oh, iya. Terus keluarga gimana? Ngedukung nggak dengan KF-nya, dengan ketofastosisnya? Alhamdulillah kalau suami kan udah ikut ya, tapi kalau anak-anak kan masih belum ya. Alhamdulillah lancar. Suami juga apa namanya dulu ada riwayat mungkin ini ya teh sering kecengklak gitu ya dulu tuh. Jadi pinggangnya itu dia sering kena gitu ya karena memang berat badannya itu luar biasa. Itu gede banget. Jadi dia sering salah. Dan yang paling pentingnya dia itu ada sinusitis. Oh, sinusitis juga. Iya, suami itu ada sinusitis. Jadi apalagi kalau di musim dingin ya, wah itu dia udah nyerah ya, sakit ya? Banget kan? Meler-meler apa sakit? Iya, sakit banget dia, sakit gitu ya. Sampai dokter menyarankan untuk operasi, tapi kalau menjalankan operasi pun belum tentu sembuh banget gitu kan. Ya sudah, akhirnya dia ikut aku KF ini, alhamdulillah sampai sekarang. Oh, enak ya kalau kita bisa ber-KF dengan pasangan gitu. Iya, kalau enak jadinya ya. Itu alhamdulillah sekarang suami nggak pernah konsumsi obat. Dia itu kan apalagi dia kerjanya yang berhubungan dengan dingin juga ya. Di luar kota ya teh ya. Iya kan di luar kota kan dingin kan dia AC nonstop gitu. Belum ditambahin dengan cuacanya ya itu. Jadi sekarang udah nggak pernah kabur. Sekarang sih ya? Alhamdulillah kalau berangkat kerja dia sudah tidak bawa obat-obatan yang sebanyaknya minta ampun. Alhamdulillah. Iya. Yang biasanya nih yang udah ngurangin karbo sama menghindari gula nih biasanya nih jadi langsing nih. Dirimu gimana? Dulu ada masalah BB nggak? Oh iya teh. Ada dong. Dulu itu sekitar 75 ya BB-ku itu. Berat loh itu. 75. Wah, bukan berat lagi. Big. Terus? Sekarang? Iya, terus dengan sekarang dulu drastis ya. Drastis itu beratnya sampai sekitar 53 ya dari 75 itu. Tapi sekarang udah stuck di 55 aja gitu. Oh iya. Jadi naik dulu kan 50, 53, sekarang 55 gitu kan. Oh iya. Jadi itu bonusnya ya. Bonus langsing. Tapi nggak sekelihatan awal-awal itu kan kurus banget. Ya biasa kalau ikut ketofastosis memang di tahun-tahun awal itu terjadi penurunan berat badan yang drastis ya. Tapi kemudian setelah 2-3 tahun itu biasanya akan bouncing back, tapi tidak akan sebesar dulu lagi. Balik lagi. Tapi nggak akan seberat dulu lagi. Iya, nggak bisa, nggak bisa seperti dulu lagi. Iya. Dan Kak, kira-kira ada pesan nggak nih buat teman-teman yang newbie nih yang baru pengen KF?
buat nyemangatin? Iya. Eh, jangan ragu-ragu untuk ikut KF ya. KF itu kalau bahasa ngetrennya sekarang bukan kaleng-kaleng deh, Bukan gitu kan. Ya, udah itu benar karena aku sendiri mengalami gitu ya, mengalami semua manfaatnya dan jangan pernah berbohong. Berbohong dengan tubuh sendiri. Iya, berbohong dengan tubuh sendiri. Dan kalau ada konsultasi, bilang aja gitu ya, jujur. Harus jujur. Sebelum berkonsultasi itu apa nih, tidurnya kurang atau sedang stres gitu, jujur aja. Atau karena balik lagi, tubuh itu nggak bisa dibohongin ya. Iya. Akan terlihat dari tubuh kita ya. Ya, karena kita sendiri yang merasakan ya. Iya betul. Iya, jadi karena saat melakukan ketofastosis itu kan kita betul-betul sendiri ya, artinya kita sendiri yang memonitoring diri sendiri. Jadi kita harus tahu makanan kita apa, terus juga dijaga. Kita harus seperti apa itu, kita harus tahu sendiri gitu kan. Betul. Harus mempelajari diri sendiri. Iya betul. Kalau buat teman-teman yang udah lama KF, ada ini nggak, ada pesan-pesan nggak, Dan? Ya pesannya ya, tetaplah harus dijaga itu 5 pilar. 5 pilar penting. Iya, 5 pilar itu berpengaruh banget buat kita. Oh iya. Gitu. Tapi bukan cuma 5 pilarnya sih, harus diperiksa satu persatu. Kalau kondisinya lagi menurun, berarti kan puasa atau enggak gitu kan ya. Terus tetap dikoreksi betul. Kemudian pola makan tetap yang rendah karbohidrat. Kemudian koreksi lagi tidurnya udah betul belum. Terus olahraganya, kalau misalnya kita lagi stres badan maupun stres pikiran, ya stop dulu olahraga. Betul. Kan? Stop dulu. Iya, betul Teh. Aku ngalamin itu, aku koreksi semuanya itu. Jadi ya kurang tidur kita paksakan untuk olahraga, wah kacau. Itu bisa berefek nanti di malamnya ya. Kalau aku sih yang ngerasain itu. Iya. Selama kemarin mengalami penurunan, itu kumat nggak tipesnya? Gimana Teh? Selama mengalami penurunan kemarin itu kumat nggak tipesnya? Kumat sih enggak, cuman nggak enak rasanya ya. Rasanya tuh nggak enak, begah. Dari di perut itu nggak enak, ya itu begah. Terus yang pasti sih sembelit ya. Nggak bisa pup. Iya, itu nggak bisa pup ya Teh ya. Iya, kalau kurang tidur sih katanya memang ya. Ya kalau kita kurang tidur, kurang istirahat juga mengakibatkan stres kepada pencernaan. Itu akibatnya jadi kurang, nggak bisa BAB ya, jadi kayak sembelit. Iya. Jangankan kemarin dampak yang kemarin itu, dampak di awal itu kita kurang bobo dan stres aja itu udah susah ya, pup jadi tidak lancar. Iya. Padahal kita yang ditunggu-tunggu itu pup. Pup jadi nggak lancar, terus akhirnya dipaksa dengan enema kopi kan, malah tambah. Iya betul. Iya Teh betul. Iya betul. Jadi tambah. Alhamdulillah makin menjadi ya akibatnya ya, makanya harus dikontrol itu 5 pilarnya. Iya, selalu mengkontrol, selalu mengkoreksi, selalu mengkoreksi diri sendiri. Iya. Wow, makasih banget nih, amazing, luar biasa ceritanya Dana.
Ternyata pernah ngalami Iya teh. penurunan. Iya. Mudah-mudahan nih teman-teman Iya. yang mau KF jadi nggak ragu-ragu lagi. Yang penting kita terus observasi diri sendiri ya. Terus Iya, betul. ya, terus buat teman-teman yang mungkin ingin sembuh dari tipesnya, bisa coba dengan pola makan rendah karbohidrat ketofastosis ini. Kemudian juga buat teman-teman yang ngalamin mensnya nggak teratur, juga bisa coba dengan cara alami ini. Terus buat teman-teman yang udah lama KF, apa tadi pesannya Dana? 5 pilar. Jaga 5 pilarnya Itu ya. Jaga 5 pilar. Ya. Alhamdulillah kalau gitu. Kayaknya udah ya Dan ya? Kayaknya udah Iya, ya. Teteh. Semoga kita ketemu ya Teh ya. Semoga kita Nggak lekas di ketemu lagi. Zoom aja. Udah lama banget nggak ketemu. Udah lama ya nggak ketemu ini kita. Dan semoga sukses ya. Apa Ya. itu? Cafe HNF-nya. Terus Oh iya Teh. juga sweetenernya Amin. yang zero dropnya. Iya Teh. Sama-sama. Terus Dana juga sehat-sehat. Salam buat suami, salam buat Iya. anak-anak, salam buat teman-teman semua di Solo ya. Iya. Oh iya Teteh. Iya. Iya. Salam juga ya buat semuanya Teh. Iya. Kita selalu sehat ya. Amin. Kontak-kontak ya. Iya. Dan makasih ya waktunya. Iya Teteh. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailagate.com. Kue Gerakarwo yang enak.